Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali berjumpa di segmen Sejarah dan Peradaban di channel Irena Handono Official. Bersama kita akan menggali hikmah dari balik sejarah dan peradaban. Seperti biasa di tengah-tengah kita sudah hadir guru kita semua, Umi Irena Handono. Bagaimana kabarnya Umi sore ini? Alhamdulillah, baik-baik. Gimana? Nah, ini gila saya kelihatannya agak batuk-batuk. Lagi musim kayaknya ini Umi ya. Lagi musim batuk, pilek. Pakai inilah, pakai kembali ke obat-obatan yang ada di sekitar kita. Obat-obatan alamiah dan herbal ya Umi. Jahe, jeruk nipis, ya, madu, itu udah kayaknya begitu aja. Murah dan mudah ya. Baik pemirsa, sore ini insya Allah akan kita ungkap tentang peradaban Islam di Andalusia. Sebagaimana kita ketahui ini, Islam telah berhasil membangun sebuah peradaban yang sangat agung dan mulia di Andalusia ya. Padahal kalau misalnya kita coba, saya agak ngulik-ngulik juga nih. Jadi memang ketika itu kaum muslimin itu katanya belum pernah sama sekali menjejakkan kakinya di situ di Andalusia. Yang bilang? Ketika kaum muslimin hendak menaklukkannya, jadi itu betul-betul wilayah yang baru gitu, betul-betul daerah yang memang belum pernah dimasuki oleh kaum muslimin. Itu kira-kira tahun 711 Masehi. Nah kemudian kaum muslimin menaklukkannya. Kita mungkin pernah mendengar nama-nama besar seperti Tariq bin Ziyad ya, Musa bin Nusair misalnya, para pahlawan Islam yang membawa bendera Islam ke daratan Andalusia. Nah ada yang menarik Umi ketika saya coba ulik-ulik itu. Jadi katanya itu pasukan kaum muslimin itu jumlahnya jauh lebih kecil, jauh lebih sedikit ketimbang jumlah pasukan dari kerajaan Visigoth yang ketika itu kebetulan memang beragama Kristen ya. Kerajaan Visigoth ini beragama Kristen, jumlah pasukannya jauh lebih banyak katanya begitu. Nah tetapi ketika itu ya kaum muslimin berhasil meraih kemenangan 100.000 berbanding 12.000 gitu kalau saya tidak salah baca ya. Nah kalau secara matematis kan tentu saja ini adalah satu perbandingan yang sangat jomplang ya. 100.000 lawan 12.000, wah bagaimana bisa menang, tapi ternyata menang begitu. Nah ada apa di balik kemenangan kaum muslimin tersebut Umi? Gitu. Mereka kaum muslimin saat itu merupakan tim yang kompak. Jadi kalaupun ada instruksi, maka instruksinya itu instruksi yang terukur, terarah. Bukan konyol gitu atau nekat konyol, ya? Bukan nekat ini ya. Bukan kemudian yang sana ngasih instruksi, yang sana ngasih instruksi, enggak seperti itu. Jadi mereka betul-betul solid, kompak. Walaupun di pihak Visigoth jumlahnya gede, sehingga mereka melihat muslimin yang cuma 12.000 itu, mereka pikir kecil gitu, diremehkan berarti. Diremehkan. Nah itulah awal daripada kekalahan Visigoth. Mereka tidak siap, padahal yang jumlah kecil itu siap. Nah ini perbedaannya. Sehingga kalau kita lihat pada sejarah, berulang kali termasuk pada masa Rasulullah SAW, umat Islam banyak mengalami peperangan yang tidak berimbang. Jumlah kecil, tapi berulang kali juga kita bisa menyaksikan dalam sejarah jumlah kecil itu yang menang. Ya berkali-kali terjadi ya. Berkali-kali terjadi. Jadi kita nggak boleh sekarang pun kita tidak boleh berbesar hati karena jumlah, tapi kita juga tidak boleh berkecil hati ketika jumlah orang yang mengamalkan Islam itu hanya kecil saja.
apakah seperti faktor-faktor seperti keyakinan, keimanan itu berperan penting juga? Ya, berperan penting. Ya. Sebagai suatu contoh dalam hal ini, di dalam Islam memang nyata-nyata konkret, artinya ya, ayat Allah dalam Al-Quran menyatakan perintah tentang Iqra, membaca. Membaca itu kan termasuk mempelajari, memahami, mempelajari, mengamalkan. Dan perintah-perintah kayak begini ini nggak ada, termasuk bahkan perintah untuk menuntut ilmu. Kalau di dalam Al-Quran itu kan jelas banget, ditambah lagi dalam hadis. Tapi kalau di dalam Bible memang nggak ada. Maka itu sebabnya kita bisa mulai menyibak misteri gitu ya. Kenapa Paus Urbanus kedua di dalam menggerakkan penyerbuan ke Palestina yang dia sebut sebagai perang salib itu, lihat alasannya apa? Alasannya kan terungkap bahwa Prancis merupakan negeri yang tidak mempunyai sumber daya alam. Apa namanya, itu sebabnya kamu sering bertikai. Maka lihatlah di sana itu, negeri itu subur, makmur, melimpah, dan itulah yang dijanjikan Tuhan untuk kita. Klaim gitu. Klaim. Ya, seperti itu. Iya. Jadi memang kalau misalnya kita lihat ini kan sebelum penaklukan Andalusia itu dilakukan semacam riset-riset dulu, yaitulah kembali tadi bahwa kaum muslimin tentu saja diinspirasi oleh Al-Quran ya, karena mereka kan Iqra, belajar. Jadi sebelum menaklukkan pun, sebelum menggerakkan pasukan pun nggak asal-asalan bergerak gitu. Nggak asal-asalan bergerak. Dan yang bergerak itu apa namanya, bukan orang yang frustasi gitu ya, bukan para penganggur, bukan orang yang sakit hati gitu. Memang niatnya karena Allah. Itulah sebabnya peperangan dalam Islam itu ini kan kita dari sejarah ya, seringkali dinyatakan untuk membebaskan suatu wilayah dari kedoliman penguasanya. Ya. Ini seringkali kalimat seperti ini orang yang bukan Islam, orang yang nggak ngerti, orang Islam juga yang nggak ngerti, itu merasa nggak masuk akal nih. Perang kok dibilang kebebasan. Nah itu, sehingga kemudian mengatakan, ya sesungguhnya Islam juga menjajah. Ya, itu gimana tuh Umi menjawabnya itu? Nah, itu tadi yang Umi katakan. Jadi mereka tidak mendalami, tidak memahami, sehingga mereka memakai ukuran adalah ukuran orang-orang Eropa. Harusnya orang Islam dia membuat ukuran itu sesuai dengan tuntunan agamanya. Orang Kristen ya sesuai dengan tuntunan agama mereka, maka jadinya kayak begitu. Nah, ketika kaum muslimin itu salah satu motivasinya selain untuk membawa Islam gitu ya Umi, ke Andalusia, mereka juga ingin membebaskan negeri itu ya, dan rakyatnya dari kezoliman, membebaskan dari kezoliman, tentu saja kezoliman dari penguasa Visigotik ini. Nah, itu kan mungkin yang dilihat oleh kaum muslimin ya, mereka itu berbuat kezoliman dan bersikap keras atau kasar begitu ya terhadap rakyatnya. Tapi apakah memang seperti itu? Apakah penguasa Visigotik itu memang betul-betul berbuat zolim kepada rakyatnya? Apakah benar begitu? Ya, kalau menurut buku-buku sejarah ya dinyatakan seperti itu. Ya, mereka juga
awalnya berperang dengan gagah, namun ternyata motivasinya bukan motivasi karena Allah. Mereka bisa menang karena yang diperangi juga orang-orang yang tidak berdaya. Maka setelah mereka menang, mereka merasa ingin menikmati kemenangan tanpa ada habisnya. Iya. Ya. Sehingga kemudian mereka nggak siap untuk berperang, tapi siap untuk menikmati. Hanya sekedar untuk menikmati kesenangan-kesenangan hasil dari ya. Ya, alhamdulillah, berarti memang ya terjawab sudah ini bahwa kemenangan kaum muslimin itu adalah kemenangan berdasarkan, tentu saja kemenangan itu anugerah Allah Subhanahu wa taala pastinya ya. Tetapi karena muncul juga salah satu faktornya itu adalah karena kaum muslimin selalu siap untuk belajar, untuk selalu membaca, untuk selalu mengamati, karena memang gerak dari pasukan kaum muslimin ketika itu memang bukan gerak yang nekat atau asal-asalan ya, tapi berdasarkan riset-riset atau penelitian-penelitian sebelumnya gitu, belajar dulu gitu. Nah, kalau misalnya dalam peperangannya berarti ada perbedaan yang sangat nyata ya antara, padahal kan itu sama-sama perang ya, misalnya perang yang digerakkan oleh orang-orang Islam misalnya dengan perang yang digerakkan oleh orang-orang Kristen misalnya, padahal kan sama-sama perang ya, tetapi kelihatannya ada perbedaan signifikan ya, sehingga kok mungkin dampaknya berbeda mungkin gitu ya. Nah, kalau mungkin bisa Umi ungkapkan apa aja sih perbedaan-perbedaan yang menjadi latar belakang dari perang yang dilakukan orang Islam dengan perang yang dilakukan oleh orang Kristen gitu. Kalau perang dalam Islam itu jelas mempunyai target, dan targetnya ini yang beda. Target bagi orang Islam yang pertama adalah targetnya adalah ridha Allah. Nah, target yang pertama bagi mereka adalah justru memperoleh kekayaan, harta ya, harta, termasuk pampasan perang dan sebagainya. Jadi targetnya aja udah beda. Iya. Motivasi maka, target ya. Pencapaiannya pun akhirnya ya nggak sama. Iya. Dan kalau kita telusur lebih dalam, kelihatan sekali ya Umi target itu gitu ya, perbedaannya. Ya seperti misalnya sempat tadi Umi ungkapkan juga Paus Urbanus ya. Ternyata memang dari mulutnya sendiri ya keluar bahwa di sono itu lebih subur, berarti ya memang karena harta ya. Betul-betul ya, karena harta. Dan agama hanya dipakai sebagai alat untuk memenuhi kepentingan mereka. Makanya kemudian mungkin ujung atau dampak dari peperangan yang mereka lakukan itu dampaknya adalah kekejaman mungkin gitu ya, perampasan ya. Sementara kalau perang yang dilakukan orang Islam karena ridho Allah ya. Karena ridho Allah. Sehingga mereka tidak sebegitu bengis seperti ya mereka mungkin gitu ya Mia. Ya. Nah, pada masa Islam sudah menang gitu ya, maka kemudian nampak juga bahwa di antara orang-orang Islam ini banyak yang terlena, udah hidup enak gitu ya, maka ngapain lagi harus berjuang. Dan mereka kemudian menjadi gegabah, menjadi ceroboh, berpikir semua orang sama dengan dirinya, ya. Maka ada pendatang segala macam, mereka ceroboh saja, main-main terima aja gitu ya, dengan alasan memang tidak mau berprasangka buruk. Tapi sebenarnya di balik itu ada keterlenaan. Akhirnya sampai mereka ini berstrategi,
Maka sebenarnya juga ada suatu suatu kata-kata indah di dalam Islam, kata bermakna yang menyatakan bahwa kalau nggak salah ini juga bahkan ucapan Umar bin Khattab kalau nggak salah, yaitu bahwa suatu kedoliman yang terorganisir akan mampu mengalahkan yang hak yang amburadul. Nah, maka kemudian ada beberapa tokoh di antaranya yang bisa Umi sebut untuk sore hari ini pas dengan kondisi bahasan kita, adalah Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Ini kan kalau kita bilang Ferdinand ini kan Aragon. Isabella kan Castilla. Jadi kan berarti mereka ini nikah. Niat nikahnya ini kan adalah untuk mempersatukan kekuatan. Kerajaannya jadi digabungkan. Kerajaannya lebur. Oke. Satunya ratu yang mimpin, satunya raja. Oke. Nah ini awalnya umat Islam juga nggak nangkep, dipikir ya tamu ya, datang nikah-nikah aja gitu. Gitu aja gitu kan. Ternyata mereka ini melakukan persekutuan ya, untuk menghabisi umat Islam. Dan itu kan beberapa tahap kan caranya. Awalnya ditawarkan untuk pindah agama mereka, seperti jargonnya George W. Bush, kamu bersama saya atau kamu menjadi musuh saya. Itu. Terus kemudian sampai orang-orang Islam yang ketakutan dan kemudian menyatakan menjadi Kristen, maka mereka ini diberi pakaian khusus. Oh, seperti apa itu? Jadi kayak apa ya? Pakaian seragam. Pakaian seragam mereka diberi pengenal khusus begitu untuk membedakan mana orang-orang Kristen dan mana orang-orang Islam yang masuk ke Kristen. Seperti apa itu seragam ini? Bentuknya? Bentuknya seperti jubah begitu, terus ada simbolnya, simbol salib. Seperti ditandai gitu ya? Sampai seperti itu. Dan kemudian berarti mereka kan juga masih dicurigai. Iya. Ya padahal udah masuk Kristen tapi harus pakai jubah khusus tadi, ya berarti masih dicurigai ya. Iya betul. Dan kemudian sampai ada tipuan bahwa Ratu Isabella menyediakan kapal, dipancing. Habis itu semua sudah turun ke dermaga, maka mereka dihujani panah api. Setelah itu mereka masih berbuat lagi. Yang mereka lakukan berikutnya adalah mereka ini membuat lembaga inkuisisi. Mereka membuat lembaga inkuisisi. Lembaga inkuisisi ini adalah suatu lembaga peradilan gereja. Jadi pengadilan gereja. Artinya apa? Pengadilan itu dipimpin oleh orang-orang gereja. Dalam hal ini pada masa itu adalah Katolik. Dan pimpinan yang pertama daripada lembaga inkuisisi ini adalah seorang pastor. Namanya adalah Pastor Torquemada. Oh, Torquemada, kayak pernah dengar. Torquemada. Thomas Torquemada. Dan ternyata dibentuknya lembaga inkuisisi ini tujuannya adalah untuk mengadili orang-orang penyembah berhala, orang-orang sesat. Dikatakan begitu, dikatakan orang-orang sesat. Yang disebut orang sesat ternyata adalah Yahudi dan Islam.
Khusus dua itu ya. Jadi awalnya itu kan diperangi, terus dibujuk gitu kan ya, sampai dengan kapal dan sebagainya. Sisa ini mereka ingin memastikan, dua orang penguasa suami istri ini ingin memastikan bahwa Spanyol itu sudah mereka miliki secara penuh. Ya, berarti mereka ingin pastikan bahwa sudah tidak ada lagi Muslim di Spanyol. Maka kemudian caranya seperti itu, dibentuk lembaga inkuisisi. Mereka minta restu dari Paus dan Paus memberikan restu, dan kemudian lembaga inkuisisi dibentuk. Ternyata lembaga inkuisisi ini ternyata melaksanakan hukuman-hukuman yang sangat-sangat kejam. Seperti apa itu? Antara lain adalah orang-orang yang sengaja diikat pada kayu pancang untuk diikat ke belakang, dipancang, gitu. Kemudian dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Berarti kaum muslimin juga diperlakukan begitu ya? Iya. Dibakar hidup-hidup. Mereka juga pandai menciptakan alat-alat penyiksaan. Alat-alat penyiksaan. Ya, jadi bahkan ada alat penyiksaan itu berupa roda, semacam roda pedati begitu ya. Wah, berarti alat penyiksaannya itu beragam, macam-macam. Dan jadi saya juga pernah baca ya Umi. Karena tadi ada kata inkuisisi, jadi inget gitu, jadi inget. Kalau nggak salah itu kira-kira ya abad pertengahan juga ya, itu inkuisisi juga pernah digunakan untuk membasmi penyihir ya kalau nggak salah. Nah, alasannya begitu. Alasannya begitu. Jadi kepada dunia luar gitu ya, kepada siapapun yang bertanya, ya alasannya membasmi penyihir, penyembah berhala, gitu. Alasannya begitu. Tapi padahal yang dibunuh itu adalah Islam dan Yahudi. Itu apakah ya kan kalau misalnya kayak Islam, kan Islam walaupun berperang ya, itu tidak seenak-enaknya melakukan pembunuhan gitu terhadap orang-orang yang tidak berdaya ya. Nah ini kok apakah dibolehkan atau mungkin apakah ada ayatnya atau dalilnya gitu ya di dalam Kristen itu boleh melakukan perbuatan seperti itu gitu kepada agama lainnya, melakukan tindakan inkuisisi yang memang itu bentuknya peradilan kan gitu ya. Tapi kok apa ya benar-benar membasmi gitu kan bisa dibilang. Kalau mau dibilang genosida bisa nggak itu? Ya bisa juga. Tapi memang sangat terselubungkan mereka. Ya karena kan ya membasmi orang Islam ibaratnya, membasmi orang Yahudi. Bahkan kalau nggak salah itu sampai di Spanyol hari ini ya umat Islamnya itu jadi betul-betul sedikit gitu ya. Ya sedikit banget. 5% mungkin nggak nyampe. Ya padahal sebelumnya kan dulunya Islam itu ya menjadi sebuah peradaban besar gitu kan. Di tengah-tengah daratan Andalusia ya kan, sebagaimana juga kita melihat setelah kaum muslimin pasukan Islam datang ke Andalusia ya kemudian kan menaklukkan kerajaan Visigot nih. Nah, jadi kita kembali ke pertanyaan yang pertama tadi. Jadi kan berhasil menaklukkan kerajaan Visigot nih. Kan semenanjung Iberia itu kemudian dikuasai oleh kaum muslimin nih. Ya. Setelah itu kaum muslimin itu membangun peradaban dan berhasil
menciptakan satu tempat yang sangat luar biasa di Andalusia itu. Dan katanya ketika itu tidak ada pemaksaan agama. Ya, itu dia, dalam Islam tidak ada pemaksaan agama. Jelas Al-Quran menyatakan begitu. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan untuk menjadi Islam. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Urus masing-masing. Dia urus dia, kita urus kita. Kan jelas nih. Tapi kemudian sekali lagi, ya inilah karena memang berhadapan dengan orang yang munafik ya, orang kafir, orang munafik. Ya akibatnya keterus-terangan kejujuran umat Islam itu oleh mereka dijadikan sebagai kelemahan, dimanfaatkan, dianggap sebagai suatu kelemahan. Sehingga karenanya ada pendapat memang di kalangan para ahli sejarah, ada yang pendapat yang mengatakan ini kehancuran umat Islam di Andalusia itu gara-gara umat Islam membebaskan mereka masih menganut agama mereka. Ya malah ada juga tuduhan bahwa karena perbedaan agama maka peradabannya juga berbeda. Mestinya peradabannya baur aja jadi satu. Jadi kacau dong. Kacau kan? Jadi kacau banget gitu loh. Iya. Lah, kan sekarang berarti Islam sudah betul-betul berhasil nih ya, menegakkan sebuah peradaban besar begitu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana bisa Islam membangun peradaban yang bertahan sekian ratus tahun, kemudian berhasil memberikan sebuah sumbangsih sangat besar bagi peradaban dunia, bagi Eropa ya, khususnya yang berkembang di Andalusia itu. Kenapa kok bisa sudah begitu juga bisa hancur gitu ya? Kembali lagi, suatu kedoliman terorganisir akan mampu mengalahkan yang hak, yang amburadul. Sudah merasa gede, umat Islam sudah merasa hidup enak, mereka terlena. Sementara mereka itu pagi siang malam berpikir bagaimana mengambil alih kekuasaan negeri itu. Upaya-upaya apa aja tuh diantaranya yang mereka lakukan ya untuk bisa memang ya pada akhirnya kan Andalusia direbut ya sama mereka gitu secara keseluruhan. Nah, hanya saja kalau misalnya bisa kita sebut beberapa begitu. Nah, upaya apa aja tuh yang mereka lakukan gitu, untuk bisa menjatuhkan, dibilang gitu ya, menjatuhkan kekuasaan kaum muslimin yang ada di Andalusia itu. Padahal kan mereka udah kalah lama. Udah kalah lama. Sebenarnya kalau kita kembali kepada Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 120 itu jelas banget. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a milatahum al-ayat. Mereka nggak akan puas sebelum kamu mengikuti milah mereka. Milah itu kan agama, budaya, pola pikir. Maka awal-awal itu mereka mengatakan, buat apa berbahasa Arab? Oh, nah ini satu wawasan baru juga nih pemirsa. Bahasa Arab ya? Bahasa Arab nggak boleh dipakai oleh umat Islam. Berarti apa? Termasuk suratul Fatihah.
Oke. Kayak gimana tuh ceritanya? Nah, jadi nggak boleh. Harus pakai bahasa nasional. Oke. Bahasa Spanyol mungkin. Bahasa Spanyol. Oke. Terus kemudian sampai lebih lanjut nama-nama berbau Arab pun nggak boleh. Oh. Nama berbau Arab juga sampai nggak boleh ya? Harus ganti nama. Iya. Contohnya apa tuh? Nah, misalnya Nama Spanyol kali ya? Nama Spanyol begitu ya. Ya, mereka biasanya kalau sudah nama Spanyol, kalau soal nama biasanya nama baptis itu yang paling utama bagi mereka. Ya, Iya. Misalnya saja Abdullah gitu ya, maka diganti Adam dan sebagainya. Jadi ya nama-nama yang berbau-bau baptis begitu. Iya. Kayak yang video yang lalu ya. Rodolfo ya. Oh, padahal sebenarnya kan namanya Muhammad Isa. Iya. Seperti itu. Terus berikutnya pakaian. Oke. Nggak boleh. Nah, kalau sudah masalah pakaian begini kan berarti kita tuh jilbab. Kayak sorban mungkin ya? Nggak boleh. Oke. Iya. Nah, padahal kalau kita mengamati dengan seksama perjalanan pakaian yang menutup aurat, sebenarnya ada suatu keyakinan yang dinyatakan dengan istilah agama sebelum Islam, yang mereka ini juga melarang umatnya membuka aurat. Contohnya apa? Kita lihat nih. Orang-orang Mesir kuno, pakaian khas mereka itu kan juga untuk menutup kepala. Oh, yang kayak dipakai Firaun gitu. Ya. Orang Sikh, Hindu Sikh. Oh, yang suka pakai sorban ya? Ya. Perempuannya kan nutup pakai kain panjang menutup. Hanya memang kan perutnya dibuka. Iya. Iya kan? Iya. Terus Konghucu. Konghucu itu kan mengenal Dewi Kwan Im. Iya. Yang disebut Dewi Welas Asih. Oh, itu saya dari sinetron Kerasakti. Kerasakti. Dewi Kwan Im. Iya. Nutup aurat nggak? Nutup. Kepalanya kan? Iya. Pakai kain. Ada kerudungnya ya? Kerudungnya. Oke. Terus kemudian Buddha, biksuni, biksu dan biksuni itu kan menutup aurat. Pakaiannya itu. Hanya saja mereka kepalanya dibuka malah. Tapi kesininya tertutup. Kalau biksu yang perempuan pakai kerudung juga? Gundul. Oh, gundul juga ya? Oh. Gundul. Nah, laki-laki juga gundul, perempuan juga gundul. Ya. Terus kemudian kita lihat lagi para biarawati. Ya. Ada perbedaan kan? Iya. Biarawati dulu dengan sekarang. Iya, beda. Suster gitu ya. Jadi ini batasnya adalah sampai batas Konsili Vatikan kedua. Sebelum Konsili Vatikan kedua, biarawati itu untuk menutup kepala pun berlapis-lapis. Ya. Seperti muslimah. Oh, seperti hijab gitu ya. Terus gamisnya, ya kalau kita bilang gamis, mereka pakai jubah, jubahnya pun berlapis. Yang intinya apa? Intinya tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Ya. Mereka masih punya jubah luar, yang tangan mereka pun bisa dimasukkan begini.
karena ini komprang. Ya. Lebar ya. Terus mereka pun berkaos kaki. Oh, oke. Tapi jangan lupa ini, jangan lupa pada masa abad pertengahan itu coba lihat foto-foto wanita-wanita Eropa. Sama begitu juga. Iya, iya. Lebar ya ini. Lebar juga. Gaun-gaunnya juga lebar ya. Memakai penutup kepala. Inggris coba lihat, Ratu Inggris nggak ada yang nggak pakai topi. Iya, iya. Wah, emang degradasi ya, semakin kesini cara berpakaian. Nah, jadi sebenarnya makanya Umi heran-heran aja kalau ada orang mengatakan bahwa anak sekolah sekarang harus mengikuti zaman yang lalu. Yang dimaksudkan yang lalu yang mana? Nah, pikirannya yang nyuruh itu kan yang lalu itu kan berarti rok pendek. Iya, rok pendek. Ya, nah? Kaos kaki panjang kayak pemain bola. Nah, mohon maaf kalau dibilang yang lalu, Umi bisa mengeluarkan foto bagaimana muslimah-muslimah kita misalnya di Padang Panjang. Oh. Iya, iya, iya. Yang lalu bangsa kita seperti itu. Iya, iya, iya. Yang lalu yang mana ya? Oh, itu dia. Iya, betul, betul. Jadi bahkan sekali lagi wanita-wanita Eropa pun pada masa abad pertengahan mereka pun berpakaian seperti pakaian biarawati. Setelah Konsili Vatikan kedua muncullah instruksi gereja bahwa perlu berdakwah ibarat menggarami dunia, gitu ya, menggarami dunia, maka harus menyesuaikan dengan dunia. Maka bagaimana menyesuaikan dengan dunia? Ya berarti ya nggak perlu tutup-tutupan, ya harus ikuti mode yang ada. Maka sejak saat itulah rambut biarawati pun sepertiga dari kepala, ya, sepertiga dari kepala itu harus diperlihatkan untuk memperlihatkan bahwa ada rambutnya. Jadi sini leher tidak ditutup. Terus kemudian jubah luar yang membuat lekuk tubuh tidak terlihat, itu jubah luar nggak dipakai. Dulu ikat pinggang itu ikat pinggang pakai tali. Ya, tali. Sekarang ya ikat pinggang modern. Oke. Dulu pakai kaos kaki, sekarang nggak pakai kaos kaki. Nah, inilah yang mereka mengatakan firman Tuhan disesuaikan dengan zamannya. Nah, ini yang Umi ingin katakan. Ketika umat Islam itu tunduk patuh pada tuntunan Islam, pada Quran hadis, tidak menyekutukan Allah, maka insya Allah mereka hidupnya tertata. Tapi ketika mereka sudah digerus ya dengan arus peradaban di luar Islam, maka mereka menyesuaikan dengan arus itu ya kena. Orang yang harusnya harusnya diwaspadai, mereka tidak waspada. Apa yang harus mereka pelajari, mereka justru tidak belajar. Apa yang menjadi sejarah Islam justru mereka anggap nggak benar ini. Yang benar adalah info dari sana. Nah, gimana? Akhirnya mohon maaf, sesama Islam pun kepercayaan terhadap sesaudara dalam iman dan akidah menjadi menipis, menjadi berantem di dalam. Ya dikipas-kipas lah oleh mereka. Ya akhirnya seperti itu. Ya, sampai hari ini kita bisa menyaksikan berapa banyak orang Islam sendiri yang mengatakan Islam itu dulu juga menjajah.
Islam itu dulu juga menjara. Prihatin. Prihatin kan. Padahal mereka nggak tahu, nggak pernah tahu bagaimana kitab sucinya sendiri dan bagaimana kitab yang lain berbicara. Memang ketika itu mereka melakukan segala daya upaya untuk menghilangkan jejak-jejak Islam yang termasuk dalam hal-hal yang yaitu cara berpakaiannya gitu. Ada lagi ini yang penting. Apa? Kepercayaan terhadap ulama dikikis. Wah, itu gimana nih ceritanya? Ulama itu mengalami yang namanya karakter assassination. Ulama itu difitnah. Masya Allah. Ada aja. Contohnya yang namanya, ya kalau zaman sekarang misalnya apa namanya chat porno dan segala macam. Iya itu. Itu dikatakan melihat, ada saksinya. Dia masuk ke rumah pelacuran dan sebagainya dan sebagainya. Terus dia melakukan pernikahan dengan anak perempuan di bawah umur. Itu digencarkan. Ngeri ya kalau ulama. Ngeri. Jadi ketika ulama-ulama itu sudah tidak mendapatkan tempat di hati umatnya, apa yang terjadi? Ya, umat jadi kehilangan panutannya, jadi kehilangan arahnya ya. Kehilangan arah, sementara kemudian mereka dengan uang yang berlimpah-limpah dari apa namanya, dari yang memegang kekuasaan ini ya, maka mereka membuat perayaan-perayaan. Apa aja tuh perayaan-perayaan? Ya, misalnya, maaf, ya, termasuk yang namanya April Mop, kan dibalik. April Mop itu kan ceritanya kan sangat menyedihkan, tapi dibilang oleh mereka ini joke aja ini. April Mop itu jadi boleh sehari penuh berbohong apapun dan yang dibohongin tidak boleh marah. Terus bagaimana lagi mereka mensosialisasikan yang namanya Valentine Day. Oh, itu dia salah satu budaya yang orang Islam juga sayangnya ikut-ikutan juga itu. Ikut-ikutan kan. Setelah ikut-ikutan maka mulai ini bendera kemayu dikibarkan. Kemayu gimana tuh? LGBT. Oh ya, maksudnya itu ya. Aduh, Masya Allah. Ya kan? Jadi beda tipis. Maka kenapa sih kok nggak boleh? Ini kan hak asasi. Nah, itu terus tuh. Itu terus ininya argumentasi mereka pasti itu. Itu. Iya, padahal ya kalau misalnya HAM yang dipakai begitu ya. Terus semua penyimpangan kemudian menjadikan HAM sebagai landasannya, ya bagaimana lah nanti kejahatan-kejahatan yang lain, penyimpangan-penyimpangan yang lain juga pengen dilegalisasi karena dengan HAM itu ya. Jadi Islam itu kejam, Islam itu membunuh, nah itu kan yang dituduhkan. Nyawa bayar nyawa, buka Bible. Zaman Nabi Isa itu masih begitu. Zaman hidupnya Nabi Isa masih begitu. Hukum itu masih berlaku. Masih berlaku. Ya. Terus kalau misalnya kita bahas inkuisisi ya, Umi. Sampai sekarang masih ada nggak itu inkuisisi? Gini, ketika tidak diperlukan itu nggak muncul. Oke. Sekarang siapa yang mau dibunuh? Di Spanyol udah habis kok. Udah habis. Iya. Ya kan? Orang Spanyol udah nggak ngerti sejarahnya. Umi ke Spanyol yang dulu disebut Andalusia itu. Nggak ada masjid di sana. Yang ada semuanya gereja-gereja katedral.
Tapi di dalamnya di dalamnya gereja, di situ ada masjid. Bisa begitu? Cordoba, Oke. misalnya, Granada, Sevilla. Banyak peninggalannya ya kaum muslimin. Jadi mereka menyatakan bahwa negara kami ini negara terbuka dan negara bersahabat dengan siapapun. Dulu Islam ibadahnya ya ini sekian, Seluas ini sederhana, gitu ya. tapi seiring dengan pimpinan-pimpinan kami yang menjadi pemimpin di sini katanya, maka kemudian masjid-masjid yang sederhana itu kita renovasi, kita pugar. Maka dipugarnya gimana? Ini kecil, katakanlah yang kecil, ini dipugar. Ini gereja ini. Oke. Dalamnya ini masjid. Tapi masih digunakan, masih digunakan orang untuk sholat apa gimana? Masih bisa gitu? Ya sayangnya nggak ada orang yang sholat. Iya udah habis ya. Iya. Tapi dengan bahasa mereka, ini masjid, lalu kami pugar, kayak mulia banget gitu ya. Mulia banget kan? Itu. Iya. Aduh, dengar cerita Umi. Terus terang ini pemirsa ya, ada banyak perasaan ya yang saya kunyah-kunyah nih. Ada perasaan pahit, ada perasaan manis, ada perasaan cemas, macam-macam ya. Karena memang ketika bercerita tentang peradaban Islam yang sangat agung, hebat, yang dulu pernah eksis di Andalusia, ya kita mungkin membayangkan betapa manis hidup saat itu gitu. Ketika Islam menaungi ya seluruh peradaban yang ketika itu eksis, hidup orang sejahtera. Kan tentu saja kalau misalnya Islam sangat toleran begitu kan, berarti yang sejahtera di Andalusia kan bukan cuman orang Islam aja dong gitu. Berarti kan orang Nasrani juga sejahtera dong itu, orang Yahudi juga sejahtera, diayomi mereka semuanya. Kan berarti begitu kan kalau misalnya. Salah satu peninggalan yang terkenal adalah Istana Alhambra. Alhambra, pernah dengar Alhambra? Ya. Itu yang namanya Spanyol sampai hari ini apa sih hasil pertanian mereka? Nggak ada. Apa hasil perdagangan mereka? Iya. Jadi apa dong? Devisa masuk dari mana? Pariwisata. Pariwisata. Dan salah satunya Alhambra itu gitu ya. Salah satunya Alhambra itu. Umi sempat ngomel saat itu. Umi dapat giliran masuk ke istana malam hari sesudah maghrib. Oke. Aduh, ini nggak bisa lihat ini. Udah Ternyata gelap gitu. Ternyata Umi salah. Kok bisa salah? Karunia Allah, Umi dapat giliran malam. Kenapa? Demikian indahnya, terang benderang, warna-warni, demikian indahnya. Air di kegelapan malam, dia itu berpencaran kayak begitu ya, dan itu dengan warna-warni yang indah. Coba. Justru pas malam ya sangat terlihat ya Om ya. Iya. Luar biasa. Oke. Itu istana. Istana itu kan berarti tempatnya penguasa ya? Betul ya? Ya. Tapi beda banget dengan, mohon maaf, yang ada di peradaban yang bukan Islam. Apa aja tuh bedanya? Kalau sudah jadi penguasa, kaya raya, maka bisa dilihat hiasan-hiasan rumahnya ya perempuan-perempuan bugil, kan gitu.
Oh begitu ya, Mi? Saya kurang paham itu. Berarti kalau penguasa-penguasa Eropa atau Barat itu begitu ya? Waduh, awam ini. Udah deh, ke Louvre deh, atau ke Alhambra, ke Louvre, coba nanti terungkap bagaimana mereka menggambarkan malaikat, bagaimana mereka menggambarkan Tuhan, patungnya, lukisannya, macam-macam. Oke. Ya kan memang kayak malaikat digambarkan, ya begitulah. Nah, ternyata luar biasa. Tidak ada satu lukisan ya, zaman ini kan lebih terkenal lukisannya. Tidak ada satu lukisan, tidak ada satu pahatan yang porno. Yang ada adalah apa? Ukiran kaligrafi. Dan ukiran kaligrafi ini karena diukir di batu mungkin ya, sampai sekarang masih marble. Ada ya? Oh, di marble, iya. Coba, jadi itu sampai atap pun marble. Apa nggak kaya? Iya. Kaya. Masya Allah ya. Jadi kaligrafinya bagus. Lah kalau penguasanya tidur dalam ruangan kayak gitu, makan juga dalam ruangan yang ornamennya seperti itu, gitu kan ya, bersantai, rapat juga dalam kondisi kayak begitu, gimana? Iya, Masya Allah ya. Itu Alhambra. Alhambra. Seseorang kan bisa dilihat dari hobinya dong. Iya, betul. Betul kan? Nah kalau yang dilihat itu selalu adalah kaligrafi. Nggak sempet otak ini merekam yang lain-lain. Iya. Berarti kalau ya misalnya di Prancis apa di Eropa itu isi istananya lukisan apa gitu lah ya, yang tanpa busana gitu, ya berarti kira-kira isi pikirannya para raja itu ya begitu ya. Iya. Loh, iya kan? Itu kan bermula dari mata, mata melihat, mata memandang, mata menyimpan memori kan itu. Iya, Masya Allah ya. Luar biasa sekali Umi ya, kontras betul antara peradaban Barat dengan peradaban Islam, dan Andalusia betul-betul telah menjadi peradaban Islam yang abadi, walaupun mungkin udah runtuh ya, ratusan tahun yang lalu, tetapi tetap saja dia menghadirkan sejarah ya, kenangan dan hikmah serta nasihat buat kita semua. Terima kasih banyak Umi. Sama-sama. Betapa luar biasa ceritanya sore hari ini, dan tentu saja membawa hikmah buat kita semua. Para pemirsa semua, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan ada hikmah dari daratan Andalusia yang bisa kita petik. Terima kasih banyak Umi. Sama-sama. Mudah-mudahan di video-video berikutnya kita akan bisa ungkap lagi sejarah dan peradaban serta hikmah-hikmahnya. Semoga manfaat. Amin ya Allah, amin. Nggak boleh lupa sejarah. Mantap. Demikian pemirsa, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.